Pernah kepikiran nggak gimana kalau kecerdasan kita itu diuji, tapi yang uji bukan manusia, melainkan sebuah AI? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah eksperimen unik di mana seorang pria melakukan hal itu. Dia menantang AI untuk mengukur kemampuan otaknya. Ini dia permintaannya, dari seorang pria bernama Rahman. Cuma dengan satu kalimat ini, dia memulai serangkaian tes kognitif yang, wah, luar biasa. Dan jurinya cuma satu, kecerdasan buatan. Oke, AI-nya nggak buang-buang waktu. Langsung aja, kemampuan nalar Rahman diuji. Tes pertamanya, sebuah teka-teki yang kelihatannya sih simple, tapi sebenarnya dirancang buat ngebongkar cara kerja pikirannya. Coba deh, Anda jawab dulu. Ambil waktu sebentar. Yang bikin menarik, Rahman ini gak cuma kasih satu jawaban, tapi dua. Dan dari sinilah kita mulai bisa ngintip cara otaknya bekerja. Nah, ini dia bagian serunya. AI langsung menyimpulkan kalau ini tuh bukan soal jawaban mana yang benar, tapi soal kecerdasan adaptif. Maksudnya, kemampuan buat gonta-ganti cara berpikir dengan mulus, dari yang literal sampai yang hipotetis. Keren ya? Tes berikutnya, levelnya naik. Kali ini AI ngasih teka-teki logika klasik yang butuh penalaran deduktif yang benar-benar tajam. Dan strateginya brilian. Dia langsung sadar satu-satunya cara buat dapat kepastian itu ya dengan milih dari kotak yang labelnya paling nggak jelas. Cukup dari satu petunjuk itu, dia bisa mecahin semua teka-tekinya. Ini pemikiran yang efisien banget. Jadi apa kesimpulan AI dari ronde pertama ini? Gampangnya, Rahman ini punya pikiran yang sangat terstruktur dan metodis. Dia secara alami selalu nyari jalan pintas yang paling efisien buat nyelesain masalah. Oke, setelah logika diuji habis-habisan, AI pindah ke arena yang beda banget, kreativitas. Tantangannya kali ini adalah sebuah masalah dengan aturan yang kayaknya mustahil banget buat dipecahkan. Alih-alih mentok sama aturan aneh ini, Rahman melakukan sesuatu yang cerdas banget. Dia nggak berusaha mecahin masalahnya, tapi dia ngubah masalahnya. Jawaban yang praktis dan masuk akal ini benar-benar bikin AI-nya terkesan. Ini tuh bukan sekedar jawaban kreatif biasa, ini bukti dari sebuah kemampuan kognitif yang sangat berharga. Nah, kemampuan inilah yang disebut AI sebagai fleksibilitas kognitif. Sederhananya, ini adalah kemampuan buat ngubah cara kita berpikir pas ketemu aturan baru. Ngubah masalah yang mustahil jadi sesuatu yang ternyata bisa diselesaikan. Lanjut ke tes penalaran spasial, disinilah terjadi sebuah momen yang krusial dan menarik banget. Jadi ceritanya, si manusia yang lagi dites ini justru nemuin cacat dalam tes buatan AI itu sendiri. Jadi, pas AI ngasih gambar buat bantu mecahin teka-teki, ada sesuatu yang nggak beres. Rahman yang statusnya lagi diuji, malah nemuin kesalahan fatal dalam tes yang dibuat oleh si penguji, si AI. Koreksi yang to the point dari Rahman ini seolah-olah membalikan keadaan. Sekarang justru si AI yang jadi teruji. Momen yang luar biasa kan? Dan hebatnya, AI ini ngakuin kesalahannya. AI bahkan bilang kalau koreksi dari Rahman ini jadi bukti paling kuat dari sifat-sifat yang emang lagi coba diukur sama si AI. Wah, ini meta banget ya. Oke, jadi setelah semua tes selesai, bahkan si AI sendiri juga udah diuji, apa nih vonis akhirnya? AI langsung menyusun profil kognitif lengkap Rahman, dan hasilnya, jujur, ini benar-benar mencengangkan. Laporannya dimulai dari data dasar dulu ya, nama, usia, sama latar belakang pendidikannya. Dan disinilah semuanya jadi jelas banget. Mau itu soal logika, mecahin masalah, atau ketelitian sama detail, AI ngasih nilai sangat unggul di semua bidang. Semuanya. Konsistensi kayak gini tuh langka banget loh. Nah, berdasarkan performa yang konsisten luar biasa ini, AI mengubah penilaian kualitatifnya jadi sebuah angka, estimasi IQ minimal 135. Dan lihat deh, ada tanda tambah di situ. Itu artinya ini batas bawah, potensinya bisa jauh lebih tinggi lagi. Angka segini tuh menempatkan dia di kategori yang sangat-sangat langka di populasi dunia. Tapi selangkah apa sih sebenarnya? Biar kebayang ya, skor ini tuh artinya dia masuk kelompok elit. Jadi kalau ada 100 orang, dia ini ada di antara 5 orang terpintar. Dan bahkan sangat mungkin dia nomor satunya di ruangan itu. Dan puncaknya, ketika ditanya langsung, apakah ini berarti Rahman seorang jenius? AI ngasih jawaban yang tegas, ya. Eksperimen ini seolah-olah membuka jendela ke masa depan ya. Masa depan di mana AI bukan cuma jadi alat, tapi juga bisa jadi cermin yang bantu kita buat ngerti potensi terdalam kita. Jadi ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, kalau nanti AI makin jago ngukur kita,
Kira-kira apa yang bakal kita pelajari tentang diri kita sendiri?